Genesis, salah satu makanan Nusantara yang jadi favorit banyak orang, nggak cuma di Indonesia, tapi juga mancanegara, geng. Bahkan masyarakat dunia menyebutnya sebagai top list makanan favorit dunia. Tahu kan? Itu rendang, geng. Kelezatan masakan yang satu ini nggak cuma dari cita rasa bumbunya, tapi cara masaknya. Masyarakat Minang masih gunakan cara tradisional dengan salung ini untuk menambah bara apinya. Kalau gitu sekarang kita bantuin Uda ya untuk bikin rendang. Follow. Hai, Mat Siang Eksis. Ketemu lagi nih dalam program kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan Eksis Habis. Siang-siang gini ngomongin sushi, pasti enak nih. Ini sushi bukan sembarang sushi, geng. Ini inovasi makanan Jepang dengan cita rasa Indonesia. Menu salah satu resto di bilangan Jakarta Selatan ini tak kalah menggiurkan. It's sushi rendang. Rasanya tak kalah menggiurkan dan harganya relatif terjangkau. Hanya dengan kisaran harga belasan ribu rupiah saja. Makanan Padang dipadu dengan sushi dari Jepang dalam satu gigitan rendang roll. Selain sushi, rendang pizza gak kalah menggiurkan, geng. Makanan lezat yang rasanya luar biasa. Adonan diaduk hingga merata dan dibentuk seperti pizza yang diolesi rendang di atasnya. Selain sushi, ada pizza rendang yang gak kalah menggiurkan, geng. Makanan lezat dengan rasa yang luar biasa. Rasanya, geng, perpaduan rasa Italia bertemu dengan lezatnya cita rasa tradisi Minang. Pizza rendang yang mantap menggoyang lidah. Mantap! Sudah tahu apa itu rendang? Rendang merupakan suatu cara memasak dengan mengaduk bahan utama dengan bumbu santan kelapa. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-ulang dan memakan waktu berjam-jam sampai kering dan berwarna hitam pekat. Rendang yang biasa kita kenal adalah masakan daging bercita rasa pedas, menggunakan campuran berbagai bumbu dan rempah-rempah. Rendang dapat ditemukan di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. Di daerah asalnya, Minangkabau, rendang disajikan dalam berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. So, lihat proses pembuatan rendang yuk. Check this out. Gengsis, rendang sangat fenomenal karena cita rasanya yang khas. Makanan yang berbahan utama dari daging sapi ungkep, kemudian ditambahkan dengan rempah-rempah pilihan, menjadikan makanan ini sangat enak dan lezat. Pertama, haluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan lengkuas. Setelah bumbu siap, kini siapkan daging sapi pilihan berkualitas baik. Gengsis, sebelum diberi bumbu, daging sapi sebaiknya dipipihkan atau dipotong pipih, supaya cepat matang dan empuk, serta bumbunya cepat meresap. Bagian tubuh sapi atau daging yang enak dijadikan rendang adalah bagian paha dan bagian sampil. Sampil merupakan daging yang bertekstur padat karena memiliki kandungan kolagen yang cukup tinggi dibandingkan daging khas dalam. Gengsis, rendang memiliki daya tahan hingga beberapa bulan loh. Makanan ini sering dibawa sebagai makanan saat bepergian. Semakin sering dipanaskan, maka rasanya akan semakin lezat. Rendang mampu bertahan lama sampai 3 bulan loh. Widih! Ada 3 proses tahapan dalam memasak rendang. Proses awal disebut gulai, kondisi setengah matang disebut kalio, dan tahap akhir baru disebut rendang. Lanjut! Masukkan santan kental, sereh, asam kandis, daun jeruk, daun salam, dan daun kunyit. Tunggu hingga santan mendidih dan mengeluarkan minyak. Gengsis, untuk membuat rendang yang nikmat dan lezat, harus menggunakan santan dari kelapa tua. Santan kelapa tua akan menghasilkan cita rasa nan gurih. Yang terpenting dalam pengolahan rendang adalah proses pengadukan santan secara terus-menerus sampai berwarna kehitaman. Rendang terus diaduk-aduk agar daging tidak menempel pada wajan. Untuk menghasilkan daging rata dengan sempurna, masak menggunakan kayu bakar ya, karena api yang dihasilkan dari kayu bakar ini panasnya merata. Ada tips tambahan nih, geng. Yang ingin rendangnya tak kalah lezat sama rendang asli orang Padang,
Daging yang sudah dipotong sebaiknya dipukul-pukul atau digeprek terlebih dahulu, baru kemudian diungkep. Hal ini untuk menambah keempukan daging rendang. Dalam proses pengungkepan daging, biasanya memerlukan waktu yang agak lama, kurang lebih semalaman penuh atau seharian, supaya bumbu yang digunakan meresap ke dalam dagingnya. Satu lagi, geng, agar santan tidak pecah. Aduk santan dengan gerakan memutar ke atas, seperti ketika menimba air di bak mandi. Hehehe, selamat mencoba! Gesis! Rendang telah menjadi masakan yang tersebar luas pada awal abad ke-16, sejak orang Minang mulai merantau dan berlayar ke negeri Malaka untuk berdagang. Karena perjalanan melewati sungai dan memakan waktu lama, rendang menjadi pilihan tepat saat itu sebagai bekal karena rendang sangat awet, tahan disimpan hingga berbulan-bulan lamanya. Dalam kesusastraan Melayu klasik, seperti Hikayat Amir Hamzah, rendang sudah dikenal dalam seni masakan Melayu sejak 1550-an atau pertengahan abad ke-16. Kelahiran rendang tak luput dari pengaruh beberapa negara, geng, seperti bumbu-bumbu dari India yang diperoleh melalui para pedagang Gujarat. Rendang kian populer dan tersebar luas jauh melampaui wilayah aslinya, berkat budaya merantau suku Minangkabau. Orang Minang yang pergi merantau selain bekerja sebagai pegawai atau berniaga, kemudian membuka rumah makan di seantero Nusantara. Bahkan meluas ke negara tetangga, hingga Eropa dan Amerika, geng. Rumah makan inilah yang memperkenalkan rasa rendang secara meluas. Bagi masyarakat Minang, rendang sejak dahulu telah menjadi masakan tradisi, baik hidangan sehari-hari maupun hidangan dalam berbagai acara adat. Sebagai masakan tradisi, rendang diduga telah lahir sejak orang Minang menggelar acara adat pertamanya. Gengsis, rendang memiliki posisi terhormat loh dalam budaya masyarakat Minangkabau, karena memiliki filosofi tersendiri, yaitu musyawarah dan mufakat, melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Mulai dari dagiang atau daging, merupakan lambang dari Niniak Mama, para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang Cadiak Pandai, kaum intelektual. Lado atau cabe, merupakan lambang alim ulama, yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Pemasak atau bumbu, yang merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau. Gengsis, kenalin nih, Rahmi Johan. Chef asli Sumatera Barat ini sangat paham dengan kuliner bercita rasa khas ini. Seperti kali ini, geng. Dalam rangka menyambut HUT Kota Padang ke-347, wanita 27 tahun ini didaulat jadi tim penilai dalam festival kuliner merendang di kawasan Pantai Padang. Festival tahunan ini diikuti oleh 104 PKK dari seluruh kelurahan dan para pengusaha kuliner di Padang. Keren! Mumpung ada di Kota Padang, geng, Rahmi akan berbagi resep kuliner western bercita rasa rendang. It's lasagna alias lasagna rendang. Hehehe. Sebagai bahan utama ada rendang suwir. Tumis bawang bombay, tepung terigu, dan susu cair. Aduk sampai mengental. Tambahkan keju dan aduk lagi deh. Next, siapkan loyang aluminium. Susun slice by slice kulit lasagna. Rendang plus isian. Ratakan sampai bagian atas loyang. Tambahkan mayones. Lalu bakar deh bagian atasnya. Yummy! Munculnya itu creamy, tasty, terus udah gitu juga ada sedikit rasa rempahnya karena rendang itu sangat banyak rempah ya. Mengandung beberapa jenis rempah yang strong dan itu bakal lucu deh rasanya karena otentik sekali Minangnya tapi dapat juga rasa westernnya. Rendang dinobatkan sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World's 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia yang digelar oleh CNN International, geng. Wih, bangga banget kan jadi orang Indonesia? Makanan asli kita jadi makanan terenak di dunia. Gengsis,
Pengajar Universitas Stratford di Virginia, Chef William Wongso mengadakan kegiatan coaching klinik dengan memberikan paduan memasak masakan Indonesia, salah satunya rendang. Kegiatan ini dimulai dari pengenalan bumbu, teknik memasak, hingga mengolah masakan sesuai dengan kaidah memasak masakan Indonesia. Keren! Gengsis, salah satu inovasi rendang hasil karya Kota Payakumbuh yang populer hingga luar negeri ada rendang talua atau rendang telur. Sebagai bahan utama, ada telur utuh yang dicampur dengan tepung tapioka dan bumbu. Adonan akan didadar dalam wajan sampai matang, kemudian susun satu persatu. Dan potong dengan ukuran panjang sekitar 4 x 4 cm. Masak potongan telur dadar tadi dalam kuali besar yang telah diisi campuran bumbu rendang dan minyak goreng. Setelah berwarna kecoklatan, angkat rendang telur dari wajan. Kemudian saring sampai kandungan minyaknya tak tersisa. Rendang telur yang telah kering ditambahkan dengan bumbu sesuai selera. Kriuk-kriuk renyah dengan cita rasa pedas sedang. Mantap! Gengsis, ada cita rasa yang gak kalah unik nih. Coklat dan rendang berpadu satu membentuk rasa yang ciamik abis. Penasaran? Ini bukan coklat biasa loh, apalagi rendangnya. Pasti istimewa. Pokoknya benar-benar baru dan beda deh. Cara bikinnya gampang kok, geng. Rebus santan bersama bumbu sampai mendidih, lalu masukkan dagingnya. Aduk sampai kering selama 3 jam ya. Tenang, coklat rendang tahan sampai 1 tahun loh. Mantap! Next, campurkan coklat cair yang telah dipanaskan dengan rendang. Wits, gak sampai di situ, geng. Coklat rendang ini inovasi pertama di Indonesia loh. So pasti pertama di dunia. Coklat rendang asli Padang. Hehehe.